Rahayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Om Swastiastu, Om Santi Santi Om. Salam. Terima kasih buat saudara-saudara semuanya, yang mana pada sampai saat ini kita masih bisa merasakan kenikmatan dari Tuhan. Kita pasti bisa merasakan kemuliaan Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan berbagi cerita buat saudara-saudara semuanya, dan cerita ini saya sampaikan buat saudara semuanya di alam semesta tanpa terkecuali. Tetap kita mendoakan bagi leluhur-leluhur kita, sepuh ini sepuh, yang mana karena jerih payah para leluhur kita bisa mendapatkan satu anugerah, yaitu ajaran-ajaran bagi manusia umat di dunia. Pendidikan-pendidikan apa saja yang kita terima, itu semua tak lepas dari perjuangan ataupun dari laku-laku spiritual para leluhur kita. Dan siapa sebenarnya leluhur kita itu? Ini kalau menurut saya pribadi, bahwa leluhur kita itu adalah ya hidup itu sendiri. Hidup yang bersarang, yang bersemayam di dalam diri kita itu sendiri. Itulah leluhur kita. Beliau yaitu hidup sejati, roh suci. Ini selalu bergerak, ya kan? Selalu bergerak, laksana angin, laksana gelombang lautan. Selalu bergerak, menggerakkan apa yang menjadi wadahnya, baik itu tumbuhan, hewan maupun manusia. Kalau diringkas menjadi satu, yaitu alam semesta, itu adalah sudah menjadi wadahnya, dan itu sudah saya ungkap kemarin. Dan pada kesempatan saat ini saya akan berbagi cerita tentang tradisi budaya Jawa menjelang hari puasa, menjelang pelaksanaan puasa ibadah Ramadan, ya, bagi masyarakat muslim tentunya. Dan ini perlu saya bagikan pengalaman-pengalaman saya tentang pelaksanaan puasa maupun sebelum puasa. Kalau menurut tradisi Jawa yang sudah mengakar ataupun mendarah daging bagi masyarakat Jawa khususnya, ya kan, bagi masyarakat Jawa khususnya ataupun bagi umat muslim di Indonesia pada umumnya, ini melaksanakan yaitu acara megengan. Sebetulnya megengan itu kalau tradisi budaya dulu itu secara guyub rukun, ya, secara guyub rukun, saling menjalin silaturahmi. Ini tukar makanan, artinya itu kondangan ke rumah satu dengan rumah yang lainnya dalam satu lingkungan itu, misalkan satu RT atau gimana gitu ya. Ini saling membawa berkat makanan itu tadi. Jadi berbagi makanan lah, bertukar makanan. Ini bagi masyarakat Jawa. Saya rasa sampai sekarang masih ada tradisi seperti itu, tetapi ada yang sudah mengganti pola tradisi yang lain, dan itu semua sudah benar adanya. Kita tidak perlu menyalahkan atau membedakan. Nah, yang perlu saya ungkap di sini
apa sih makna daripada megengan itu, nanti berkelanjutan ke puasa. Megengan itu kan suatu tradisi, artinya megengan itu filosofi secara simbolik ya. Megengan itu seperti yang sudah saya katakan barusan, yaitu saling bertukar makanan dari rumah satu ke rumah lain. Itu artinya kumpul berjamaah, artinya kan begitu. Tetapi kalau kita tarik ke dalam lagi, makna yang sebenarnya artinya megengan itu, kalau dalam bahasa Jawa, megengan, mek itu artinya kan megek, megek itu artinya mepes, itu dalam bahasa Jawa. Mepes kalau dalam bahasa Indonesia itu menjepit. Jadi apa ya, kalau dalam istilah Jawa itu mepes, mengurangi atau menetralisir, lebih jelasnya begitu, menetralisir. Megeng, mek itu megek artinya menetralisir. Geng itu ageng, artinya ageng itu agung, artinya besar. Kemudian ngan itu angan-angan atau pikiran. Jadi dalam berpuasa nanti kita ini menetralisir seberapa besarnya angan-angan dan pikiran kita. Itu artinya megengan. Kalau secara simbolik yaitu tadi, membawa makanan atau tukar makanan ya. Jadi saya tegaskan lagi, artinya megengan itu menetralisir angan-angan kita yang sudah terlalu lari kemana-mana, yang sudah terlalu besar angan-angan. Besarnya gimana? Nanti misalnya kalau lebaran harus berganti baju baru, pakaian baru, artinya kan begitu. Ini kan angan-angan yang belum terlaksana. Itu ya, kalau punya, kalau bisa beli lah, kalau nggak bisa. Nah, gitu. Ini artinya megang tadi. Kemudian menetralisir angan-angan yang mana lagi? Nah, di sini nanti sehabis puasa kan zakat. Artinya kita berzakat, zakat fitrah itu artinya. Di situ kita manusia, paham tidak paham, sadar tidak sadar, di situ kan kita mempunyai harapan dengan zakat fitrah, bersedekah kita dengan ukuran beras umumnya 2,5 kilo ya, kemudian uang berapa gitu misalkan ya. Ini kita akan punya harapan nanti imbalannya dari Tuhan itu sekian persen. Semakin kita banyak bersedekah, semakin banyak pengharapan kita. Nah, ini kan cuma angan-angan saja gitu. Ini cuma angan-angan saja. Jadi ini kita tekan, angan-angan itu jangan sampai melampaui batas. Artinya semua itu sudah menjadi kehendaknya Tuhan. Bersedekah pun itu sudah menjadi kehendaknya Tuhan gitu. Nah, angan-angan ini kita tekan semaksimal mungkin, sehingga kita melaksanakan ibadah dalam arti berzakat itu sudah gak punya harapan apapun. Paham? Ketika kita bersedekah sudah gak berharap apapun. Nah, sedekah itu kan bagi yang punya. Terus bagi yang gak punya, misalnya orang itu dalam kondisi miskin, dimakan setiap hari saja kadang-kadang itu kurang. Bagaimana dia caranya bersedekah dengan hitungan-hitungan itu? Tapi menurut agama kan itu ada hitungannya. Nah, padahal Tuhan itu memberi kita rezeki yang berbentuk misalkan uang atau makanan atau beras, itu kan nggak ada batasnya. Tetapi kenapa kita harus membatasi? Setahun sekali, malahan kita bersedekah itu setahun sekali setelah melaksanakan ibadah puasa. Nah, puasa sebenarnya itu apa sih? Puasa itu ya itu tadi, dikembalikan lagi ke ucapan saya yang depan tadi. Menekan angan-angan jangan terlalu tinggi. Jadi berpuasa itu kalau menurut ajaran agama
Islam memerangi hawa nafsu. Nah, ya nafsu yang mana yang harus diperangi kan gitu. Memerangi artinya juga kan menekan, menetralisir atau itu tadi, mepes. Nafsu yang mana yang harus kita kurangi. Itu harus peka di situ. Ini bukan saya sekedar bicara, tapi ini yang pernah saya rasakan perjalanan saya pribadi. Kita masih mempunyai nafsu makan, punya nafsu minum, gitu, punya nafsu bergerak. Apapun itu, ketika waktunya berbuka puasa, ini kita tunggu, gitu. Setelah sahur, makan sahur, menjelang maghrib, kita menunggu beduk berbuka puasa. Ini yang kita harapkan kan seperti itu. Nah, ketika kita nggak bisa menekan hawa nafsu kita, nafsu makan itu tadi, ya masuk aja ke dalam. Makan apa yang ada di meja kita lahap karena perut lapar. Terus nafsu yang mana yang harus kita perangi? Memerangi hawa nafsu dengan nafsu kan sama juga bohong artinya. Nah, yang sebenarnya bukan seperti itu. Terus seperti apa? Nah, ini perlu kita ungkap lagi. Kita belajar, ya, saling belajar, kita sharing, biar kita tahu makna yang sebenarnya. Apakah yang melakukan puasa itu akan mendapatkan pahala? Setiap hari ini kita sudah mendapatkan pahala. Dan setiap hari ini kita sudah berpuasa. Nah, artinya berpuasa kan, kalau menurut agama Islam, ya kan, kita tidak makan, tidak minum. Ini artinya menekan tadi, mepes itu tadi, ya kan, menahan haus dan lapar. Ini secara global. Tetapi bisakah kita menekan pikiran kita dengan angan-angan kita yang terlalu besar tadi? Ini juga harus kita tekan, jangan sampai, kalau dalam bahasa Jawa, ketelarung-telarung, jangan sampai melampaui batasan kodrat ilahi, kodrat Tuhan. Caranya bagaimana? Kita belajar tadi. Kalau dalam khasana Jawa, puasa itu bisa diartikan mepes rasa atau menyambungkan rasa, atau menekan rasa tadi, menekan rasa haus dan lapar, menyambungkan rasa kita kepada Tuhan. Ya, itu sudah benar. Tapi hakikat yang sebenarnya, kita harus bisa merasakan bagaimana ketika orang itu lapar, nggak bisa minum, nggak bisa makan. Kita harus bisa merasakan bagaimana orang itu yang nggak bekerja, kemudian membutuhkan kebutuhan rumah tangganya. Kita harus bisa merasakan bagaimana orang itu nggak punya uang untuk kebutuhan kesehariannya. Itu harus kita pahami di situ, harus kita bisa merasakan di situ. Nah, ketika kita berpuasa, kalau hanya sekedar untuk menekan haus dan lapar, nanti timbulnya juga di situ. Dalam bahasa nafsu, di situ nafsu kan ini satu wadah. Di situ ada nafsu alwama, amarah, sufiyah, dan mutmainah. Nah, ketika kita ini terlalu makannya banyak, nafsu makan banyak, ya, nanti akhirnya itu duduknya di nafsu alwama. Alwama itu serakah. Alwama itu serakah. Bisa kita melakukan misal bersedekah dengan keserakahan tadi. Kita makan terlalu banyak, artinya serakah, kita makan. Kemudian kalau kita bersedekah, mampu kita bersedekah dengan serakah, sedekah terus, tiap hari sedekah terus, mampu kita. Padahal Tuhan itu memberi rezeki kita itu enggak terbatas loh. Tiap hari kita diberi rezeki dalam bentuk apapun itu, kalau kita bisa merasakan. Nah, kenapa harus kita batasi setahun sekali? Padahal tiap hari kita ini, kalau kita bisa merasakan bagaimana orang kelaparan, bagaimana orang kehausan, setiap hari kita akan melampaui, setiap hari kita akan melihat, kita menyaksikan, kita tahu setiap hari. Itu kita tahu. Kenapa kita harus diam? Kenapa harus nunggu setahun sekali? Kalau dibilang rumit, memang cukup rumit. Ajaran agama itu memang cukup rumit.
kalau dibilang rumit. Tapi kalau kita bisa merasakan yang namanya ngempos rasa, menyatukan rasa kita dengan yang lain, nggak ada rumitnya. Setiap hari kita merasakan bagaimana orang kelaparan, kita pribadi aja, jangan orang lain. Kita sudah berkecukupan, harta banyak misalnya, pastikan merasakan lapar gimana rasanya, kan sudah pasti. Haus gimana rasanya kan sudah pasti gitu. Nah ketika kita makan, habis lapar kita makan, kan kita tahu satu piring habis, satu gelas air minum habis, ya kan? Padahal yang sebenarnya bukan seperti itu, karena Tuhan itu tidak makan tidak minum, dan kita ini sudah diberi tetesan rohnya Tuhan, ya hidup itu sendiri, roh suci itu sendiri, nggak makan juga nggak minum. Gimana Pak banyak cara penyelesaiannya? Cukup simpel, cukup simpel. Kita tekan, jangan sampai kita ini membicarakan orang lain, jangan sampai kita ini berbuat angkara murka, jangan sampai kita ini berbuat yang tidak menyenangkan orang lain, jangan sampai. Kita sudah berusaha Pak, saya sudah berbuat semaksimal mungkin agar saya ini tidak melakukan hal negatif. Intinya kita tidak punya niat untuk menyelakai atau menyakiti orang lain. Terus kemudian orang lain itu sakit gimana? Itu urusan dia, bukan urusan kita. Yang penting kita duduk secara pribadi, rasa kita kepada Tuhan itu sama, cinta kasih. Ya kita kasih sesama. Bagaimana caranya kalau kita nggak bisa memberi? Apa yang bisa kita beri? Ucapan, tenaga, membantu misalnya, itu sudah sedekah. Kalau kita korek lebih dalam lagi, banyak sekali yang belum kita capai, yang belum kita raih, itu masih banyak sekali. Kita kan tahunya meraih yang namanya duit, yang namanya makanan, minuman, itu kan yang bisa kita raih. Tapi tahu kita kalau di belakang kita ada orang kelaparan, ada orang kehausan, ada orang yang membutuhkan misalnya, tahukah? Sedangkan orang yang membutuhkan itu nggak mau bilang sama kita pinjam atau minta, itu nggak mau. Karena apa? Dia itu sudah menganggap bahwa orang seperti misalnya saya ini orang kaya, dia sungkan, malu. Nah, yang minta aja malu, kenapa kita harus diam? Kita sudah tahu, ya kita beri. Nggak usah diukur pemberian, seberapa pemberian kita nggak usah diukur, nggak usah berharap apapun, itu semua milik Tuhan. Kopi ini aja milik Tuhan, gelas ini milik Tuhan. Manusia nggak berhak untuk menghaki, nggak berhak untuk mengakui bahwa itu milikku, nggak punya hak di situ. Gitu. Paham, mudah-mudahan paham ya apa saya sampaikan. Sudah paham kan? Jadi artinya puasa itu bukan sekedar menahan haus dan lapar. Percuma saja kan kita menahan haus dan lapar, nanti ujungnya kita menunggu adzan maghrib kemudian berbuka makan. Kalau kita sudah kenyang, ya kan, malas untuk melakukan sholat taraweh. Itu kan, itu yang pernah saya lakukan dulu. Itu yang pernah saya lakukan dulu. Yang pasti kita selalu bersyukur. Misalnya nggak ada bulan puasa, apakah kita mau untuk menahan haus dan lapar? Mau nggak? Aneh Pak, bicaranya itu aneh. Ya memang aneh. Tuhan itu aneh kok. Tuhan itu aneh. Tetapi anehnya Tuhan itu karena anehnya manusia itu juga. Gitu. Terkadang manusia itu sudah mendahului kodrat, mendahului takdir, mendahului kehendak Tuhan. Gitu. Tuhan ini berkehendak, kasihlah sesama, bantu sesama, beri sesama yang kekurangan. Tapi manusia kan tidak begitu, masih menunggu waktu. Seberapa banyak yang kita berikan, seberapa banyak yang kita peroleh, seimbang artinya.
Gitu. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita peroleh. Kan kayak-kayaknya aja kita memberi itu kan seperti kayak-kayaknya, buktinya memang seperti itu. Kita memberi, itu tidak mengurangi jatah kita, tidak mengurangi rezeki kita. Karena kita ini cuma sebagai jembatan, sebagai pembantu Tuhan untuk memberi, berikan itu ke sana, berikan ke sana, cuma itu saja, nggak ada yang lain. Tetapi kadang manusia ini nggak sadar, disuruh memberikan ke sana tetapi diambil sendiri. Disuruh memberikan uang misalnya 100.000, diambil 50.000, yang 50 diberikan. Itu sifat manusia. Kalau kita titip uang jelas berkurang, tapi kalau kita titip pesan omongan malah bertambah. Itu sifat manusia. Makanya kita harus peka-peka di situ. Kita harus benar-benar belajar introspeksi diri. Ini makna puasa tadi. Ini sudah dilakukan oleh leluhur kita dulu. Tuh, leluhur kita dulu. Loh Pak, leluhur kita dulu kan hidup sejati Pak. Iya memang. Hidup yang wadahnya manusia-manusia tempo dulu. Ya kan? Ketika ditinggal oleh hidup, raganya tinggal bangkai, kembali ke asalnya. Dari sari-sari tanah kembali ke tanah menjadi tanah. Dari sari-sari air kembali ke air menjadi air. Dari sari-sari api kembali ke api menjadi api. Dari sari-sari angin kembali ke angin menjadi angin. Dan ini sudah disimbolikan kepada penganut-penganut agama, penganut-penganut ajaran. Ada yang matinya dibakar. Nah, asalnya dari api kan, sari-sari api kembali ke api. Ada yang dilarung ke laut. Artinya kan, ini asalnya dari air, kembali ke air menjadi air. Asalnya dari angin kembali ke angin jadi angin. Ada yang dimakam. Memang kita asalnya dari tanah, ya harus kembali ke tanah. Ruh kita ini loh kemana kembalinya? Ini satu pertanyaan. Padahal Tuhan itu sudah memberi ayat. Kalau saya bedah di sini, saya nggak tahu itu bahasa Arabnya kayak apa, karena saya orang Jawa, nggak pernah belajar bahasa Arab. Aku tiupkan sebagian ruh ke makhluk ciptaanku, dan nanti akan kembali ke genggamanku. Itu kan ayat Tuhan. Nggak bisa dipungkiri, itu ayat itu firman Tuhan. Jadi itu dawuh dari Tuhan. Aku tiupkan sebagian ruh ke makhluk ciptaanku dan nanti akan kembali ke genggamanku. Yang tahu jalannya. Ketika saudara berangkat dari rumah untuk menuju suatu pekerjaan, tempatnya bekerja, kan gampang kembalinya, karena sudah setiap hari dilewati. Tetapi kalau saudaraku mau berangkat ke ibu kota misalnya, menuju suatu tempat di sana, terus nggak tahu jalannya gimana, kan tersesat. Sudah pasti itu. Walaupun nanti nyampe, akhirnya akan tersesat. Lah, proses nyampe itu loh, roh kita, hidup kita yang terdahulu. Ini mencari wadah terus, mencari wadah. Artinya kita naik bus dari terminal, nanti oper lagi ke terminal lain, oper lagi ke terminal lain. Prosesnya seperti itu. Gitu. Prosesnya seperti itu. Jadi roh kita hidup itu yang terdahulu, ya kan, melakukan puasa itu, belum nyampe tujuan, dapat wadah lagi. Reinkarnasi artinya, ya, menyusup ke raga manusia dan melahirkan manusia lagi, berkembang lagi, terus ini. Kalau kita nggak mempunyai kesadaran, kalau kita nggak mau belajar, kalau kita nggak mau mengerti tentang hakikat yang sebenarnya, kita tersesat terus. Dan nanti ketika kita kembali ke asalnya, raga kita, hidup kita, roh kita akan selalu tersesat terus. Gentayangan artinya, nempel sekehendak dia, gitu. Seperti halnya air hujan, nempel di tumbuhan, nempel di tanah, nempel di mana saja, seperti itu. Nah, terus gimana caranya kembali? Itu tadi, kita harus tahu asal usul kita dari mana, kembali ke sana. Jadi nggak ke surga atau nggak ke neraka, sempurnanya di situ. Ya.
Cukup sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lain waktu kita sambung lagi. Saya akhiri, rahayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam budaya, Om Swastiastu, Om Santi Santi Om, Salam.